Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa berjumpa lagi dalam pembahasan materi dokumentasi persalinan kala 3 dan kala 4. Ya, di sini kita akan belajar bersama bagaimana sih dokumentasi dalam melakukan atau dokumentasi secara showab dalam persalinan kala 3 dan kala 4. Ya, sebelumnya marilah kita membaca tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, mohon izin kita share screen terlebih dahulu. Ya, kita akan bahas terlebih dahulu untuk intisarinya. Yang perlu kita pahami dalam kala 3, dokumentasi asuhan kala 3 itu dimulai setelah tali pusat bayi dipotong sampai pengeluaran plasenta. Untuk bisa menentukan ibu masuk kala 3, harus dipahami adalah bagaimana melakukan pengkajian secara subjektif ataupun objektif. Dari data subjektif didapat, ibu bisa mengungkapkan perasaan lega jika bayinya lahir, ibu masih merasa perutnya sedikit mules. Sedangkan untuk data objektif diperlukan adalah adanya perubahan bentuk bulat penuh dan tinggi fundus uteri yang biasanya ada di bawah pusat. Kemudian tali pusat memanjang menjulur keluar melalui vulva dan adanya semburan darah mendadak dan singkat yang akan membantu mendorong plasenta untuk keluar. Setelah pengkajian, selanjutnya adalah analisa data, yaitu dituliskan nyonya siapa, warnanya berapa, ya, GPA, atau tapi kalau sudah bersalin G-nya nggak ada, jadi langsung PA. Dan diikuti dengan diagnosis skala 3. Setelah diagnosa ditegakkan, selanjutnya melakukan manajemen aktif skala 3 yang bertujuan untuk menghasilkan kontraksi uterus yang lebih efektif sehingga dapat mempersingkat waktu melahirkan plasenta yang bertujuan untuk mencegah perdarahan dan mengurangi kehilangan darah selama kala 3 dalam persalinan dengan mempergunakan langkah pemberian penyuntikan oksitosin dalam 1 menit pertama setelah bayi lahir dan melakukan penegangan tali pusat terkendali, melakukan masase uterus untuk mencegah perdarahan. Kita langsung saja untuk kala 4-nya pada ibu bersalin dimulai setelah lahirnya plasenta sampai 2 jam pertama setelah persalinan. Pemantauan dilakukan untuk ibu dan bayinya. Pemantauan dilakukan terkait perubahan yang terjadi pada uterus, kemudian pemantauan terhadap tinggi fundus uteri serta kontraksinya yang dilakukan 15 menit pada jam pertama, dilanjutkan 30 menit pada jam kedua. Dan bayi perlu dilakukan IMD. Sebelum melakukan pemantauan juga digali ya ungkapan perasaan gembira ibu setelah bayi dan plasentanya lahir, apakah perutnya masih mules, apakah ada keluhan perih daerah vagina karena adanya robekan. Kemudian untuk data objektifnya kita perlu tahu keadaan umum ibu, tinggi fundus uterinya dan kontraksinya, kandung kemih bagaimana, apakah ada perdarahan aktif atau tidak. Jika ada, maka harus dideteksi sumber perdarahannya dari mana dan estimasi jumlah perdarahan. Untuk bayi yang terpenting adalah IMD. Ya, kemudian untuk diagnosa sepertinya sama, nyonya X, P berapa,
AH berapa gitu ya, dengan infartu kala 4. Ya, kemudian dilakukan penata laksanaan ya. Dilakukan penata laksanaan untuk memastikan ibu dan bayi dalam kondisi stabil. Bisa juga menggunakan lembar kedua di kartograf, yaitu tentang kala 4 yang dilakukan setiap 15 menit pertama dan 30 menit pada jam kedua. Ya, dokumentasi pada kala 4 ini sangat penting, terutama dalam pemantauan kala 4, karena bisa mencegah terjadinya perdarahan pasca persalinan. Dan jangan lupa untuk dokumentasi selalu dituliskan nama dan tanda tangan penulis. Oke, ini untuk intisarinya atau poin-poin penting dalam ringkasan dokumentasi persalinan kala 3 dan 4. Sekarang kita langsung ke dokumentasi persalinan kala 3 dan kala 4. Oke. Untuk kala 3, perkembangan kala 3, kita harus ada hari dan tanggal ya, serta jam, jangan lupa. Kemudian data subjektifnya tadi, ibu merasa senang bayinya lahir, perutnya terasa mules, dan merasa lelah. Objektifnya KU baik, kesadaran kompos mentis, status emosional stabil, pemeriksaan fisik dalam batas normal. Kemudian kita perlu pemeriksaan obstetrik. Ada genitalia, terdapat tali pusar di depan vulva, dan terdapat semburan darah singkat dan mendadak ya. Kemudian palpasinya, TFU tinggi pusat, tidak ada janin kedua, kontraksi baik, fundus raba keras, kandung kemih kosong. Analisa data, infarkt Nyonya L, umur 24 tahun, P1A0, AH1, misal, infartu kala 3. Penata laksanaannya, jangan lupa hari dan tanggal serta jam. Yang pertama adalah pemberian suntikan oksitosin dalam 1 menit pertama setelah bayi lahir. Ya, kemudian dilakukan evaluasi ya, TFU-nya seberapa, kemudian apakah sudah dilakukan injeksi oksitosin secara IM. Kemudian melakukan penegangan tali pusat terkendali atau PTT. Kita tuliskan bagaimana cara melakukan penegangan tali pusat terkendalinya. Kemudian kita melakukan masase tinggi fundus uteri. Ya, kurang lebih gerakannya melingkar, lembut, ya, untuk mencegah terjadinya perdarahan. Ya, karena manajemen aktif kala 3 itu terdiri dari oksitosin, penyuntikan oksitosin, PTT, dan masase. Kemudian kita menilai perdarahan, ya, serta melakukan pemeriksaan plasenta, apakah plasenta lahir lengkap atau tidak. Proses pelaksanaan persalinan kala 3 itu kita tuliskan secara lengkap di penata laksanaannya, terutama tadi untuk MAK 3 ya. Kemudian kita evaluasi plasenta lahirnya, jam berapa, apakah lengkap atau tidak, beratnya, panjangnya, diameter, letak insersinya, kotiledonnya lengkap atau tidak, jumlahnya berapa, selaput ketubannya bagaimana, kemudian TFU-nya, 2 jari bawah pusat, uterus raba keras, kontraksi baik, perdarahan 50 cc. Ya, untuk evaluasi bisa dilakukan secara langsung gitu ya, per bagian atau bisa secara umum di bawah. Kemudian kita lanjut ke kala 4.
Data subjektif, ibu merasa senang atas kelahiran bayi dan plasentanya, perutnya masih terasa mules, dan masih sedikit lemas. Data objektifnya dari pemeriksaan umum, KU-nya baik, kesadaran kosmetis, status emosional stabil. Kemudian pemeriksaan fisiknya, ada tekanan darah, nadi, kemudian suhu ya, jangan lupa. Suhu, mohon maaf, lewat 6 derajat Celcius. Tujuh ya. 7 derajat Celcius, pernapasan. Ini semuanya wajib dilakukan 4 kali per menit. Oke, kemudian pemeriksaan obstetrik, terdapat pengeluaran darah akibat laserasi, ada perdarahan aktif, kurang lebih di sini perdarahan 100 cc itu ya. Mau di atas tadi 50 cc ya. 100 cc saja. Terus kita ke palpasi, TFU 2 jari di bawah pusat, kontraksi uterus baik, fluid raba keras, kandung kemih kosong. Analisa data infartu Nyonya L umur 24 tahun, P1A0, infartu kala 4. Penata laksanaannya, jangan lupa ada hari dan tanggal serta waktu. Yang pertama memberitahu ibu bahwa keadaan ibu dan bayi sehat, kemudian memberitahu ibu akan dilakukan penjahitan luka perineum jikalau ibu mengalami robekan jalan lahir, kita lakukan anestesi terlebih dahulu. Kemudian mengajari ibu teknik masase, ya. Kemudian kita melakukan dokumentasi alat dan tempat, menganjurkan ibu untuk istirahat, dan kita melakukan pemantauan kala 4. Ya, ini tabel pemantauan kala 4-nya yang sangat penting. Setiap 15 menit pada jam pertama dan tiap 30 menit pada jam kedua. Meliputi tensi, tekanan darah gitu ya. Kemudian nadi, respirasi, suhu, TFU, kontraksi, kandung kemih, dan perdarahan. Wajib kita ketahui bahwa di kala 4 ini biasanya terjadi perdarahan mendadak gitu ya, karena uterus yang tidak berkontraksi atau yang disebut dengan atonia uteri, maka kita harus selalu pantau. Untuk pemantauan kala 4-nya selama 2 jam. Ya, pada saat ini bidan jangan lengah. Kita wajib memantau pasien ibu pos bersalinnya ya. Oke, mungkin itu saja untuk aspek persalinan kala 3 dan 4. Nanti bisa kalian like dan subscribe serta share untuk dokumentasinya, video dokumentasi pembelajarannya, biar teman-teman kalian bisa mempelajari hal ini dan bisa belajar bersama-sama dengan kalian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita tutup dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.